Oke, ini untuk pertanyaan lanjutan dari hari Jumat sore kemarin ya Pak Alex ya. Pertanyaannya dari Mbak Rosita Emilia, mahasiswa Universitas Brawijaya, menanyakan terkait bagaimana cara eksplorasi tambang yang baik tanpa merusak lingkungannya. Silakan Pak Alex dijawab. Jadi begini, metode eksplorasi sebenarnya dari dahulu sampai sekarang, mulai dari pendahuluan sampai detail itu sama saja, tidak ada perubahan. Mungkin ya terkait teknologi adalah sedikit perubahan pengembangan di teknologinya. Kenapa? Cuman ya selama ini yang kita telah lakukan untuk mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan kan, semua kita sudah sinkronkan kegiatan di dalam studi kelayakan itu dengan AMDAL ya, dokumen AMDAL, dan AMDAL itu pun masih sebuah garis besar dan kita juga sudah mengatur mulai dari rencana reklamasi gitu ya, rencana reklamasi yang itu skalanya itu tahunan pun sudah kita atur, ada di Kemen SDM nomor 1827 lampiran ke-5 terkait lingkungan ya, ke-5 ya. Jadi nanti rencana reklamasi tahap eksplorasi itu akan meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah. Jadi memang sebelumnya seperti apa rona awalnya, kemudian kegiatannya seperti apa, sehingga kita bisa antisipasi untuk penataan lahannya akan seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk rencana pembukaan lahannya itu dilaporkan juga berapa hektar lahan yang terganggu, sehingga nanti bisa diperkirakan juga lahan yang nanti akan kemudian kita remediasi atau ditutup kembali itu berapa hektar dari kegiatan eksplorasi tersebut. Kemudian program reklamasinya seperti apa itu juga disampaikan, mulai dari vegetasi sampai nanti kriteria keberhasilan reklamasinya seperti apa itu nanti akan dimintakan pada awal kegiatan sebelum kegiatan eksplorasi dapat dilakukan. Nah, tentunya dengan adanya kontrol ini, maka kegiatan eksplorasi yang mendukung kelestarian ataupun tidak merusak lingkungan, tidak memberikan dampak pada lingkungan, harapannya dapat tercapai. Nah, teman-teman inspektur tambang juga sebagai evaluatornya di sini berperan penting juga untuk hal tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak. Oke Pak Alex, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Syafruddin dari IT. Apakah setiap disposal harus ada kajian geoteknik? Ya. Begitu Pak Alex, silakan. Oke, ya Pak Syafruddin, betul sekali, setiap disposal harus ada kajian geotekniknya. Jadi dengan ada kajian geoteknik maka kita bisa tahu berapa sebenarnya yang bisa kita optimalkan dari disposal tersebut terkait volumenya, karena tidak sedikit tambang-tambang yang secara volume disposal ataupun kapasitas disposal itu sudah terbatas. Nah, makanya dengan adanya kajian geoteknik ini kita bisa mengoptimalkan geometri dan dimensi timbunan ya, sehingga ya semua itu bisa kita kelola, baik yang output maupun input. Selanjutnya. Oke. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Petunjuk teknis jarak aman aktivitas pertambangan terhadap sungai, infrastruktur, disposal, DSB, dan area rawan longsor sesuai Kepmen terbaru. Nah, ini dia menanyakan terkait petunjuk teknis jarak aman terhadap sungai. Karena yang dia baca itu di Kepmen adalah hanya ada jarak antara area kerja dengan infit dam. Begitu Pak Alex, silahkan dijawab. Bu Nindya Bayu mungkin bisa merefer ke Kepmen 1827. Sebenarnya udah ada sih di lampiran 2, dilihat aja. Jadi untuk sungai
itu nanti lihat saja di penambangan itu ada jarak buffer 500 meter, artinya itulah jarak yang masih ditolerir oleh kami. Sementara untuk yang di bawah 500 meter itu harus membuat suatu kajian teknis khusus gitu ya. Jadi nanti kan kita bisa lihat pengaruh infiltrasi terhadap tekanan pori dan kestabilan airnya. Kemudian untuk itu sungai, kemudian untuk aktivitas lain misalnya peledakan ataupun aktivitas penggalian itu sama juga sebenarnya untuk jaraknya ke rel kereta api, jaringan listrik, bendungan dan bangunan publik lainnya itu ada di jarak 500 meter, lebih kecil daripada 500 meter maka harus koordinasi lebih lanjut dulu akan adanya kegiatan. Kemudian sama sebagai informasi untuk tingkat getaran peledakan itu bisa dilihat nanti mengacu ke SNI 7571 tahun 2010 serta perubahannya. Jadi mungkin sebenarnya sudah ada, tinggal dibaca kembali dan maksud pengaturannya sih lebih ke dampak dan jangan sampai kegiatan pertambangan memberikan dampak yang tidak bisa kita tolerir seperti itu. Selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Alex. Sudah terjawab ya Bu Nindya. Pertanyaan berikutnya, ini dari Bu Irma Indah Suryani, Pemirsa Media dari BPK. Beliau menanyakan bagaimana mekanisme pemantauan keselamatan kerja wilayah pertambangan. Silahkan Pak Alex dijawab pertanyaan ini. Bu Irma Indah Suryani ya. Nanti mungkin terkait jawabannya akan dijawab lebih detail lah di sesi-sesi berikutnya terkait keselamatan pertambangan. Hanya mungkin ya saya sedikit menjawab ya. Jadi kan keselamatan pertambangan sendiri bagi dua, ada keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan operasi. Nah, jadi mulai dari orangnya sampai sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan. Nah, kesemuanya itu dibuatlah suatu kebijakan yang akhirnya nanti jadi program, dan dari program ini ada implementasi yang kemudian akan dievaluasi sehingga nanti dari evaluasi ini akan memberikan input terhadap kebijakan keselamatan pertambangan yang sudah ditetapkan oleh manajemen, apakah sudah cukup efektif atau perlu ada peningkatan di bagian mana. Seperti itu mungkin. Jadi semuanya menjadi suatu siklus yang selalu berkembang dan disempurnakan seperti itu. Lanjutnya. Oke, terima kasih Mas Alex. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari mahasiswa UPN, Mbak Reti Winonazada. Menanyakan seberapa banyak dan besar implementasi dari pengawasan pelaksanaan geoteknik pada tambang-tambang di Indonesia. Dan apakah pengawasan ini juga diimplementasikan pada tambang-tambang skala kecil? Begitu Pak Alex, silahkan. Bu Reti Winozada, ini pertanyaannya sama sih, mirip dengan pertanyaan teman-teman Mbak Reti sebelumnya. Jadi kami pikir biar menghemat waktu juga, biar efektif, nanti bisa refer ke video yang sebelumnya ya, bisa ditonton. Begitu mungkin Mbak Reti. Ya. Berarti untuk Mbak Reti, nanti tonton aja video yang sebelumnya ya, video hari Jumat kemarin kita ya. Begitu ya Pak Alex ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Kerli Herdianto MO, pemirsa muda dari BPK. Beliau menanyakan regulasi apa saja dalam geoteknik pertambangan Minerba. Silakan Pak Alex dijawab. Terima kasih. Jadi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kami ataupun Minerba sebagai pemerintah subsektor Minerba itu ada di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018. Kemudian untuk
pengawasannya sendiri dilakukan baik mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan untuk setiap tahap kegiatan mulai dari eksplorasi sampai pasca tambang. Jadi semuanya standarnya ada di situ. Untuk Pak Kerli Herdianto Emor. Terima kasih Pak pertanyaannya. Dilanjut. Pertanyaan berikutnya dari Pratnya Pramata Raditya Rendra, dosen Universitas Pajajaran. Pertanyaannya, apakah setiap perusahaan tambang di Indonesia memiliki prosedur atau kaidah teknik pertambangan yang baik dan sesuai peraturan? Selanjutnya lagi, sejauh mana peran pemerintah dalam mengontrol hal tersebut? Gitu, Pak Alex. Ini mirip Mbak dengan pertanyaan sebelumnya dari Pak. Ya. Bisa dijawab atau kita cukupkan saja? Baru dijawab tadi, sama Mbak. Ya, okay. Jawabannya. Ya. Intinya kan ada di Kepmen SDM 1827. Pemerintah sebagai pembina dan pengawas, salah satu tupoksinya ada di inspektur tambang gitu ya untuk tupoksi pengawasan, yaitu mengacu ke standar yang sudah ada. Dan terkait kompetensi tentunya nanti kami pun kan inspektur tambang selalu melakukan peningkatan baik dari sisi knowledge maupun lainnya gitu ya melalui diklat. Begitu pula ada juga kita membuat suatu forum ya yang diinisiasi dan dikoordinasi oleh Pak Koordinator Inspektur Tambang, Pak Wiskan. Jadi di situ tiap 2 minggu kita melakukan sharing terkait hasil pengawasan ataupun perkembangan teknologi. Di situ kita bisa updating dan saling belajar satu sama lain, saling mengisi lah antara inspektur tambang. Karena dari sisi background kita pun beraneka ragam gitu ya untuk backgroundnya. Nah, di situ kita bisa saling mengisi lah di forum inspektur tambang itu. Itu mungkin Pak Reni. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Pertanyaan berikutnya, bagaimana metode agar kajian geoteknik ini bisa diterapkan pada tambang skala kecil? Kayak mirip dengan pertanyaan sebelumnya juga ya, Mas. Ini dari Pak Jalaluddin Majinuhum. Gimana mau dijawab lagi atau kita skip aja, Mas? Kita refer aja ke video sebelumnya aja ya, Pak Jalaluddin bisa nanti dilihat di awal-awal video ya ini ya terkait jawaban pertanyaan ini. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Fitrian Nur, SHM, akademisi UIN Antasari. Beliau menanyakan bagaimana cara agar lubang galian tambang itu bisa direklamasi dan dipergunakan untuk kemanfaatan atau dipergunakan dan dimanfaatkan maksudnya. Gimana Pak Alex, silahkan. Begini, terima kasih Bu Fitrianur untuk pertanyaannya. Jadi intinya adalah kegiatan penambangan, kegiatan pertambangan secara umum itu semuanya sudah dievaluasi dan sudah direncanakan sejak awal sehingga Minerba sebagai subsektor pembina dan pengawas di bidang mineral dan batu bara sudah melakukan pengelolaan ataupun rekayasa terkait dampak dari kegiatan penambangan tersebut. Untuk lingkungan tentunya ada dokumen AMDAL yang artinya dia akan terintegrasi dengan studi kelayakan teknoekonomi. Nah dari situ nanti kita bisa lihat seperti apa sebenarnya dampak yang bisa kita kelola dan tentunya kembali lagi peran inspektur tambang dalam melakukan pengawasan terkait reklamasi dan keberhasilan reklamasi. Seperti itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Alex. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Komang Yogi Wirasatya, pemirsa dari BPK, menanyakan bagaimana cara mengetahui bukaan tambang setiap tahun ke depan. Silakan Pak Alex dijawab.
buka tambang untuk setiap tahun ke depan? Ini sama sih pertanyaannya. Jadi Dengan yang intinya tadi ya sebelumnya ya. ya sama saja. Jadi intinya kan semua itu apa di dalam mekanisme pengawasan atau pembinaan pengawasan kami itu dikenal. Jadi sebelum menambang itu pemegang GIUP membuat yang namanya studi kelayakan. Nah, studi kelayakan inilah di sini dibahas semua bab mulai dari pendahuluan sampai nanti pasca tambang kan seperti apa, termasuk di dalamnya kegiatan bab penambangan ya. Penambangan. Nah, di situ sudah di breakdown-kan umur tambang mulai dari awal dibuka sampai nanti habis di tambang, dan itu sudah dibagi per tahunnya sesuai dengan kapasitas alat, dan melalui kontrol kapasitas alat yang kita bisa lihat juga performanya, kita bisa lihat seperti apa kira-kira prediksi kemajuan tambang setiap tahun ke depannya gitu ya dengan alat yang tersedia. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alex. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam semua analisis geoteknik harus selalu memperhitungkan probabilitas? Dan apakah ada metode untuk memperhitungkan waktu longsor selain menggunakan pemantauan dengan radar dan alat lainnya? Pertanyaan ini dari Pak Ferdinandus, tenaga pendidik Universitas Palangkaraya. Silahkan Pak Alex dijawab. Oke, terima kasih Pak Ferdinandus. Jadi probabilitas kelongsoran atau POF ya, itu kan kita membuat asumsi untuk parameter-parameter seperti material, seperti apa ya rock mass-nya, kemudian air tanah, begitu pula dengan parameter lainnya, ada surface water, ada beban juga ya. Terus, nah nanti semuanya itu akan menjadi beban gaya dalam sebuah model lereng gitu ya, yang mudah kita buat. Nah, melalui simulasi yang dilakukan itu dapat dianalisis kira-kira longsor ini akan terjadi kapan, tentunya apabila parameter-parameter yang sudah kita tentukan tadi terlampaui. Nah, hanya jangan sampai terjadi longsor apa. Tentunya kan longsor itu terjadi bila FK lebih kecil daripada satu pun sudah kritis, dan kemungkinan juga sudah ada event-event longsoran juga. Jadi bagaimana cara kita mengatur si parameter-parameter yang sudah kita tentukan di awal tadi, jangan sampai dia terlampaui sehingga FK-nya kurang daripada 1, maka ya tentunya POF ini harus satu paket gitu ya, kita analisis pada saat penentuan penentuan geometri dan dimensi lereng sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan di dalam Kepmen SDM nomor 1827. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah ada metode untuk memperhitungkan waktu longsoran? Ya, menurut saya sebenarnya bisa saja dibuat suatu pendekatan rumus empirik melalui pengamatan yang dilakukan terhadap kemungkinan longsoran. Sebenarnya bisa aja dibuat rumus empiris, cuman ya saya pikir ini semua adalah sesuatu yang sangat spesifik, jadi tergantung dari materialnya seperti apa, struktur geologinya seperti apa, dan beban yang ada seperti apa. Jadi ini sangat spesifik, bisa saja dibuat, hanya ya mungkin untuk pembuatannya ya untuk masing-masing site, tidak bisa distandarkan harus seperti ini, rumus penurunannya seperti ini gitu. Itu site spesifik, itu yang mungkin kita bisa lakukan ya. Tapi menurut saya sebelum longsor ya, kalau memang sudah bisa kita antisipasi semua parameternya, ya jangan sampai terjadi longsor lah. Kalau hanya longsor yang tidak terlalu masif ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada longsoran yang
cukup besar karena kan tentunya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang semua itu makin bisa kita rekayasa gitu. Dan tentunya tenaga teknis pertambangan ataupun geotechnical engineering yang makin jago gitu ya, makin jago berkaitan dengan case-case yang sudah dialami dan dilalui di dunia pertambangan Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alex. Cukup panjang jawabannya ya, penjelasan dari Pak Alex. Pertanyaan berikutnya dari Bapak M. Weli Turupadang, Senior Manajer Geologi dan Geoteknik PT Berau-Coal. Pertanyaan beliau, mengingat pentingnya geotechnical risk assessment, maka perlukah risk assessment dimasukkan dalam pelaporan geoteknik? Begitu Pak Alex, silahkan. Oke, terima kasih Pak Weli Turupadang. Ini dari Berau-Coal ya. Jadi Iya, dari risk assessment sebenarnya ada diatur juga. Jadi ya kalau kita lihat di siklus sistem pengelolaan geoteknik yang artinya secara operasional harus dimiliki, minimal harus dimiliki oleh perusahaan, itu diatur. Nah, di dalam kriteria FK yang dapat diterima sudah diklasifikasikan FK kemantapan lereng dengan POF dan consequence of failure. Kemudian dari COF ini nanti di COF dipetakan berdasarkan objek yang akan terkena dampak. Nah, di sistem pengelolaan geoteknik juga diatur terkait peta potensi bahaya runtuhan atau longsoran, sehingga dengan adanya standarisasi ini harapannya semua sudah dapat mengimplementasikannya terkait pelaporan seperti format pada Kepmen SDM nomor 1806. Sebisa mungkin sebenarnya dibuat sederhana. Jadi kalau kita hitunglah dengan kondisi yang ada sekarang ini kan ada berapa ya Bu Rani? Ada berapa izin yang kita ada 10.000 mungkin ya? Iya. Ya, jadi nah kami pun memikirkan terkait kesederhanaan lah. Makanya format yang ada di 1806 terkait risk assessment ini kami pikir cukup dilaporkan ataupun dibuat ataupun sebagai panduan untuk teman-teman di lapangan dalam hal pengawasan nanti tentunya kembali lagi ke tugas pokok dan fungsi inspektur tambang, dan kami pikir untuk geotechnical risk assessment ini akan site spesifik, akan berbeda untuk site yang satu dan site yang lain. Tentunya makanya kami akan merasa akan lebih efektif bila kita langsung lakukan pengawasannya di lapangan dan memberikan rekomendasi apabila ada yang tidak sesuai, dan ini lebih cocok untuk dipakai teman-teman yang di lapangan gitu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana metode agar kajian geoteknik ini bisa diterapkan pada tambang skala kecil atau tambang batuan yang hanya memiliki dana terbatas dan tenaga teknis tidak sehebat tambang besar? Ini pertanyaan dari adik mahasiswa Universitas Palangkaraya, Firly Agus Meliono. Ini hampir mirip pertanyaan sebelumnya ya, terkait ya, tambang betul. skala kecil ini ya. sama, nanti bisa kita ini aja. Ya, untuk Pak Firly Agus Meliono nanti bisa dilihat aja di video sebelumnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari mahasiswi Universitas Mula Warman, Mbak Agita Kendari Putri. Apakah kendala di lapangan jika regulasi pengelolaan geoteknik tambang tidak sesuai dengan Kepmen SDM 1806/2018? Mungkin ini maksudnya 1827 mungkin ya Pak Alex ya? Iya. Karena 1806 kan terkait laporan ya. Oke, silahkan Pak Alex dijawab. Jadi mungkin akan pada saat pemaparan awalnya saya buat suatu case-case yang terjadi karena penerapan geoteknik ini tidak dilakukan di lapangan, mulai dari data-data
data-data yang harusnya diakuisisi di awal penambangan, sebelum penambangan sampai sistem pengelolaan geotekniknya yang tidak dilakukan, maka semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan ataupun fatality. Begitu pula dengan kejadian berbahaya yang tentunya ini secara kelangsungan kegiatan operasional penambangan ini akan mengganggu dan menghambat. Jadi ya implikasinya mulai dari kejadian berbahaya, ketidakstabilisan lereng, sampai kecelakaan tambang atau fatality. Itu mungkin jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana agar metode geoteknik ini bisa digunakan pada pertambangan skala kecil? Ini sama juga ya? Sama ya? Ya. Nanti, dilanjut aja. Ya, adik mahasiswa Christoding Alo bisa lihat di awal-awal video kita ya. Silahkan dilihat lagi. Dan ini untuk pertanyaan berikutnya lagi. Bagaimana menanggapi kesulitan yang didapat dari membangun sinergi antara lingkungan pemerintahan SDM dengan setiap perusahaan di pertambangan agar data yang didapatkan sesuai antara hasil pengolahan dari pertambangan dan juga pemerintahan SDM. Ini pertanyaan dari Pak Nyong Fatur Rahman Laisi, mahasiswa Universitas Patimura. Silahkan Pak Alex jawab. Oke, terima kasih Pak Nyong Fatur Rahman. Jadi untuk pengimplementasian Kepmen SDM 1827 ini tentunya kami selalu melakukan sosialisasi, begitu pula dengan pengawasan yang kami lakukan tentunya untuk penerapan standar geoteknik yang sesuai dengan regulasi yang sudah kita tetapkan, mengingat banyaknya objek yang kami awasi dan sosialisasi pun mungkin terbatas, maka ya harapannya sedikit demi sedikit lah semua itu nanti regulasi terkait geoteknik ini mulai dari akuisisi data sampai nanti ke sistem pengelolaan geotekniknya itu bisa diterapkan di seluruh izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Iya, lanjut. Iya, pertanyaan berikutnya dari Dwi Novia Aditya, Geoteknik Engineer PT Mitra Bara Adi Perdana. Dia menanyakan isu geoteknik yang saat ini sangat diperhatikan oleh KSDM, kayak seperti apa? Silakan Pak Alex. Ya, ini menurut saya jadi pertanyaannya sedikit ngeling gitu ya dengan pertanyaan Pak Nyong tadi, Pak Nyong Fatur Rahman. Jadi intinya begini, isu yang ada itu secara keilmuan geoteknik sebenarnya sudah lama sekali diterapkan di dunia pertambangan. Nah, geoteknik sendiri kan sebenarnya ilmu satu cabang ilmu sipil, tapi ya diterapkan di dunia pertambangan. Nah, untuk implementasinya saya pikir masih beragam, walaupun sudah lama ya masih beragam lah, apalagi di Indonesia, khususnya di UP-UP yang ada di daerah. Yang di daerah ada yang sudah sesuai standar, kita harus akui, ada juga yang belum konsisten untuk pelaksanaannya, tapi ada juga yang sama sekali belum melakukan kajian geoteknik dan segala macam gitu. Jadi intinya yang kita tangkap di sini masih walaupun regulasi ini sudah kita buat dari tahun 2018, produk hukumnya artinya sudah wajib. Kemudian walaupun ilmu geoteknik itu sudah lama diterapkan di dunia pertambangan, tapi masih beragam, dan inilah yang mungkin kita harus kita sinergikan gitu antara pemerintah, pelaku usaha maupun ya akademisi terkait bagaimana relevansi aturan ini terhadap dunia pertambangan, industri pertambangan. Begitu mungkin. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Randi, Engineer Plan PT Sarabakawa.
format laporan analisis kestabilan lereng gimana ya? Gitu, Pak. Ya, format laporan analisis kestabilan lereng. Tentunya ini mungkin kalau teman-teman yang dulu pernah belajar di belajar ambil mata kuliah Mekbat atau Mektan, ya formatnya sih nggak akan berjauh berbeda gitu ya dengan itu. Artinya ya kita bisa lingkupkan dulu seperti area-area yang kita akan analisis, kemudian parameter-parameter yang akan kita jadikan sebagai sebagai lingkup input dalam misalkan untuk suatu metode limit equilibrium, itu kan cocok untuk untuk diterapkan di lapisan gitu ya, lapisan yang layer. Nah, ini nanti di tiap layer ini kita masukkan setiap parameter yang ada. Tentunya nanti dari setiap parameter tersebut kita analisis, kita simulasikan seperti apa nanti, kita asumsikan yang ada di lapangan dan kita simulasikan seperti apa nanti kemungkinan longsornya, probability of failure-nya, dan ya nanti baru kita bisa tarik kesimpulan ataupun rekomendasi seperti apa terkait pelaksanaan di lapangan, pengawasan maupun action yang perlu dilakukan terhadap lereng yang sedang kita studi, sedang kita selidiki. Seperti itu mungkin secara garis besar format laporan analisis kestabilan lereng. Atau kalau misalkan memang mau benar-benar bentuk format, sebenarnya kan ada format kajian teknis yang ada di Kepmen 1806, Kepmen SDM nomor 1806 tahun 2018, bagian 16F, itu ada format kajian teknis. Sebenarnya cara berpikirnya hampir mirip lah dengan format kajian teknis tersebut, tinggal disesuaikan saja. Begitu mungkin. Iya, terima kasih Pak Alex. Nanti untuk Pak Randi bisa untuk garis besarnya bisa dilihat di 1806 ya Pak Alex ya, untuk format laporannya. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Jul Hamdi, KTT PT Tekindo Energi. Beliau menanyakan, adakah nilai baku batas ketinggian slope yang mewajibkan dilakukan studi geoteknik untuk suatu titik penambangan? Misalkan ini contohnya adalah di ore mining dengan ketinggian slope hanya 12 meter. Silahkan Pak. Ini Mbak, sudah terjawab. Iya, sudah terjawab ya. Pertanyaannya sama. Ya. Nanti bisa di-refer ke video ini. Oke, silakan Pak Johamdi, nanti lihat dulu di videonya ya. Ini pertanyaan dari Pak Teguh Rianto dari PT Dairy Prima Mineral. Pertanyaannya, apakah sudah ada standar software untuk penentuan EK dari kementerian, mengingat banyaknya software yang digunakan untuk analisa EK? Ini terkait software ya, Pak Alex. Jadi oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait software, kami tidak ada mengatur di dalam Kepmen. Saya refer ke Kepmen SDM nomor 1827 ya. Jadi tidak ada software yang kita atur di dalam Kepmen. Yang kita atur persis adalah terkait dengan akuisisi data sampai nanti rekomendasi dan pemantauannya seperti apa. Kemudian yang kedua kita atur terkait tenaga teknis pertambangan yang berkompeten atau geotechnical engineer. Kemudian yang ketiga kita atur terkait tata cara baku atau standar operational procedure. Jadi itu yang kita atur di dalam Kepmen. Nah untuk software ini dikembalikan lagi sebenarnya kepada tenaga teknis pertambangan yang berkompeten tadi, karena aturannya kan sebagai seorang yang berpengalaman sudah tahu seperti apa
seperti software apa yang cocok kira-kira digunakan untuk analisis area studi, sehingga ya kita kembalikan lagi pada tenaga teknis pertama yang berkompeten, karena kan tidak semua software cocok untuk diterapkan di keadaan kondisi geologi ataupun material ataupun zona pengendapan yang ada. Jadi ya kita kembalikan lagi pada tenaga teknis pertambangan. Nanti itu setelah dilakukan analisis melalui software yang ada, barulah kita akan evaluasi untuk apakah sudah memadai atau seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih Pak Alex, sudah terjawab ya Pak Teguh ya. Dari kementerian kita nggak mengatur ya untuk standar software, dikembalikan lagi ke tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Kemudian pertanyaan dari Pak Rais Munawar. Pertanyaan beliau, berapa jumlah sampel bor geoteknik minimal yang disyaratkan? Ini sudah dijawab nanti. Udah dijawab ini Mbak Reni ya. Oh gitu ya. Saya record. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk kelemahan dan keunggulan sistem geotek ini bisa mencapai berapa persen baik dari segi keselamatan dan lainnya? Pertanyaan dari Pak Ahmad Humaidi. Silakan Pak Alex. Jadi untuk sistem pengelolaan geoteknik yang kita atur dalam KPNST nomor 1827 ini sebenarnya kita coba standarisasikan saja di dalam aturan Minerba gitu ya. Jadi kalau geotek ini sendiri sebenarnya kan merupakan suatu ilmu yang sudah cukup lama kita ketahui, dan penerapan dan pengembangannya di dunia pertambangan sudah cukup lama, dan sampai saat ini pun, sampai detik ini pun yang saya tahu untuk melakukan analisis terhadap kestabilan lereng itu ya hanya dengan ilmu geoteknik ini. Jadi kita bisa tahu bebannya seperti apa, maka kita bisa rekayasa daya penahannya seperti apa. Nah, inilah yang menghindari pada saat daya penahannya lebih besar tentunya tidak akan terjadi longsor. Nah, inilah yang saya pahami dan teman-teman juga sekalian ketahui bahwa sistem pengelolaan geoteknik ini tentunya kalau kita buat di studi kelayakan, kita buat misalkan rekomendasi geometri dan dimensinya seperti ini, namun pada saat pelaksanaan, pada saat pembuatan itu tidak ada kontrol gitu ya, tidak ada kontrol melalui sistem pengelolaan geoteknik, misalkan mulai dari pemantauan, tindak lanjut, pemantauan seperti apa. Tentunya kalau ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh, kalau ditanya berapa persen kira-kira keberhasilannya, ya tentu sangat jauh dari 100%. Maka yang diperlukan adalah bila sudah membuat standar terkait sistem pengelolaan geoteknik dan diawali dengan data-data geoteknik yang sudah diakuisisi sampai ada pengujian lab untuk datanya dan ada rekomendasinya, itu yang jelas pasti akan lebih baik, dan tentunya dampak terhadap keselamatan dapat diminimalkan untuk keselamatan pekerja maupun keselamatan operasi itu dapat dioptimalkan. Itu Mbak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Didik Eka Saputra. Bagaimana metode agar kajian geoteknik ini bisa diterapkan pada tambang? Ini sama seperti sudah dijawab ya? Iya. Yang tadi ya. Kita lanjut aja ya, Baik. Pak Alex. Baik. Ini pertanyaan dari Pak Mirja Febrian. Pertanyaan beliau, untuk material jenis pasir atau loose material, berapakah sudut akhir kritis penggalian atau penambangan yang sudah terbukti aman dan tidak terjadi longsor sesuai based on rule of thumb, juknis atau kajian teknik? Gimana Pak Alex, silahkan dijawab pertanyaannya. Jadi ya,
Jadi gini mungkin untuk besaran sudut air kritis penggaliannya itu dikembalikan lagi, sebenarnya kita tidak bisa generalisasi ya untuk tiap-tiap untuk tiap-tiap area, karena keterbatasan material, tingkat pelapukannya itu pasti akan berbeda untuk masing-masing area, termasuk jenis batuannya juga berbeda gitu ya, tingkat pelapukannya berbeda, jenis batuannya berbeda, dan kedalaman penambangannya berbeda ya, semuanya itu set spesifik. Jadi kita tidak bisa membuat suatu angka persis seperti apa angka persis berapa sudut kritis optimal gitu. Ya, semua kembali lagi sebenarnya kepada pada studi. Jadi yang bisa dilakukan dengan SPT ataupun CPT. Jadi kita bisa tahu seberapa besar kekuatan daripada fondasi yang ada. Begitu pula dengan nanti sudut air kritis penggaliannya kita bisa lakukan dari penyelidikan geoteknik yang ada, seperti itu, Mbak. Ya, Pak Reni, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Semoga sudah terjawab ya Pak Mika Febrian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ipan Bahder dari PTKPC. Di dalam penyelidikan, pemeriksaan, pengujian, dan atau evaluasi terhadap kajian teknis, competent person yang harus memiliki kartu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, yaitu ahli geologi, ahli penambangan, dan ahli pengolahan, dan atau pemurnian yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang. Bagaimana dengan geoteknik sipil? Karena sering disebutkan infrastruktur, kenapa tidak ikut disebutkan, dan siapa yang menerbitkan kartunya untuk geoteknik sipil ini, Pak Alex? Begitu pertanyaannya, silahkan dijawab, Pak Alex. Oke, jadi untuk Pak Ivan Bader ya. Iya, untuk Ivan konstruksi, ya, untuk konstruksi sebenarnya itu kan masuk ke dalam kegiatan pertambangan, Pak. Jadi baik itu untuk konstruksi bangunan ataupun komisioning, nanti kan itu termasuk ke bagian konstruksi, nanti konstruksi dan komisioning di bagian 3 dalam lampiran 2. Nah, itu nanti kita akan liputkan dalam pentahapan izin usaha pertambangan, itu akan masuk ke dalam bagian pertambangan, maka untuk konstruksi ini masuk ke bagian pertambangan, dan itu yang pertama. Dan untuk kartu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten yang sudah ada diatur juga, nanti untuk pelaksananya akan diatur lebih lanjut dengan standar atau juknis yang sedang kita duduk bersama lah, kita susun lah. Nanti ya ditunggu saja wait and see aja. Nanti tidak lupa kita juga akan sosialisasikan lebih lanjut apabila ada pengaturan lebih lanjut terkait kartu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Ya, terima kasih Pak Alex jawabannya. Ya. Kemudian dari Pak Aji Setiaji. Ini hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya juga sih. Apakah ada syarat ya minimal jumlah titik bor geoteknik untuk suatu luasan bukan tambang, sehingga ketika dilakukan pemodelan geotekniknya dapat dianggap mewakili area tersebut? Ini udah terjawab Pak. Lumayan banyak juga ya pertanyaannya Pak Alex ya. Sudah terjawab sih Mbak. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Dodi. Bagaimana model biotek untuk tambang komoditas pasir kuarsa atau sirtu berhubungan dengan regulasi yang ada di Kepmen 1827? Untuk model geotekniknya nanti bisa diasumsikan nanti dari data-data geoteknik, data-data penyelidikan geoteknik di lapangan. Nanti bisa diketahui juga, bisa juga dicari oleh teman-teman daya dukung tanahnya seperti apa.
Dari situ mungkin nanti bisa diketahui, bisa dilakukan pendekatan seperti apa nanti terkait geometri dan dimensi yang optimal untuk tambang kuarsa tadi ya. Kayak gitu. Ya, semua itu kembali ke studi geoteknik yang akhirnya akan ada rekomendasi dan pemantauan. Iya, Rekomendasi untuk cantum di dokumen studi kelayakan juga ya, Pak Alex ya. Iya, iya. Ya. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini sama juga yang pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kayaknya udah terjawab juga yang ini ya. Ya, udah. Udah ini, kemudian pertanyaannya adalah pertanyaan dari Pak Andri. Bagaimana cara evaluasi bukaan tambang dan parameter data apa saja yang perlu diperhatikan terhadap aspek kegempaan atau koefisien gempa pada tambang bawah tanah? Pertanyaan dari Pak Andri. Silakan dijawab Pak Alex. Ya, semuanya mengacu Pak ya, untuk perhitungan nanti mengacu kepada SNI 1726 tahun 2012 ataupun perubahannya nanti dilihat saja terkait peak ground acceleration-nya seperti apa, dan untuk perhitungannya pun nanti bisa diketahui melalui SNI tersebut. Saya pernah baca beberapa jurnal sih, beberapa pembahasan juga terkait perubahan dari SNI 1726 tahun 2012 ke 1726 tahun 2019. Di situ dibahas juga terkait perubahan perubahan besaran nilai yang mungkin lebih berefek kepada struktur bangunan. Jadi ya nanti ini juga bisa diupdate juga, dilihat bahannya. Nanti kalau misalkan mau diskusi bisa langsung diutarakan kembali melalui Q&A ini, melalui di live YouTube ya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Alex. Kita lanjut ke untuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Pak Roni Ronald, nomor panjang juga ya. Saya bacakan ya pertanyaannya. Beliau menjelaskan di sini, tentu secara teorinya, kekahan tarik akan terjadi jika material lereng tanah bergerak ke arah pit, di mana biasanya perpindahan ini tidak dapat dideteksi dari lantai pit atau front. Artinya memang sangat penting untuk secara reguler melakukan inspeksi crash pada high wall di atas daerah penambangan aktif. Dan secara regulasi maupun yang menjadi tugas dari KTT tentu harus selaras, di mana KTT menetapkan kriteria pemantauan kestabilan lereng dan langkah tindak lanjutnya. Nah, yang ditanyakan sama Pak Roni adalah jika terjadi kekahan tarik ini diakibatkan karena aktivitas penambangan iup sebelah atau iup yang bersampingan gitu. Sementara perencanaan tambang kita masih ke elevasi tertentu. Akibatnya penambangan kita menjadi kurang optimal karena terjadinya kekahan tarik tersebut. Karena kita sudah dibatasi oleh penetapan kriteria pemantauan lereng tadi. Mohon pencerahannya terkait strategi lain apa yang bisa kita lakukan agar aman dan cadangan optimal. Begitu Pak Alex. Terkait dengan iup yang berada di sebelah. Jadi mungkin saya garis bawahi penambangan agar cadangan optimal ya. Jadi mungkin kita asumsikan saja lah ini iupnya tuh bertetangga dan tidak ada koridor ya. Iya. Jadi ya tidak ada koridor. Ini mungkin kita bisa refer juga ke kasusnya Wahana Baratama Mining dengan Harutmin 1 ya. Jadi kan di sana dia berbatasan langsung juga. Dan bisa lihat-lihat kasus itu. Nah intinya Pak, begini Pak, jadi coba aja lakukan saja kerjasama terkait hal tersebut, terkait adanya kemungkinan penambangan bersama, dan untuk kondisi perbedaan elevasi penambangan ataupun perbedaan sekuen dari pit Bapak dengan pit tetangga tadi,
coba dulu koordinasi Bapak Pak KTT dengan antara Bapak Kepala Teknik Tambang, jadi lakukan koordinasi karena ini kaitannya dengan keselamatan pertambangan. Mungkin di awal manifestasinya hanya berupa rekahan tarik ya, hanya ada rekahan di material di tanah gitu ya. Cuman nanti kan lebih lanjut itu akan menjadi amblesan di area Bapak dan kemungkinan juga longsor yang akan menimbun area operasi di IUP sebelah. Makanya lakukanlah koordinasi untuk sekarang ini coba atur sekuen penambangannya di masing-masing wilayah sehingga gap bisa dijaga dan tidak memperparah displacement sampai nanti mungkin paling parah ada longsor. Kemudian secara operasional bisa langsung identifikasi dulu Pak, diidentifikasi dulu area yang akan terdampak dan upayakan kegiatan operasi baik dari sisi Bapak maupun sisi tetangga yang sebelahan ini menjauhi area-area yang memang memiliki konsekuensi of failure itu cukup tinggi baik kepada manusia maupun kepada alat. Jadi sebisa mungkin jauhi area-area yang high risk. Kemudian tentukan kriteria pergerakan. Kalau ada geotechnical engineer, coba lakukan analisis dari material yang ada maupun struktur ataupun keterdapatan penampakan yang ada sekarang. Kemudian tentukan kriteria pergerakannya seperti apa sebagai threshold dalam kegiatan operasi untuk selalu dilakukan pemantauan dan tentunya diakhiri dengan suatu tindak lanjut seperti tindak lanjut dari hasil pemantauan. Apakah perlu dilakukan penanganan terhadap lereng atau cukup menarik aktivitas operasi dari wilayah tersebut sehingga dampak terhadap keselamatan pekerja maupun keselamatan operasi bisa dihindarkan gitu ya. Nah, siklus pengelolaan geoteknik tadi yang sudah saya ceritakan mulai dari kita coba batasi dulu areanya sampai nanti ada tindak lanjutnya itu harus dilakukan secara berkesinambungan sampai nanti gap ataupun elevasi antar penambangan antar IUP ini tidak terlalu tinggi dan kalau memang tadi kita asumsikan ini adalah area IUP yang saling bersebelahan dan tidak ada koridor, ini sampai nanti bisa dilakukan penanganan bersama dan cadangan bisa dioptimalkan. Mungkin kayak gitu Pak Simamora, terima kasih. Ya, Pak Roni Ronald Simamora sudah sangat jelas ya dijelaskan dari Pak Alex tahapan-tahapannya bagaimana. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Prasodo Datu. Ini sudah apakah ada standar mengenai interval jarak? Iya. Sama. Ini sama ya, sebenarnya Pak Alex ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Muhammad Azmi dari PT Borneo Indobara. Pertanyaan pertama, untuk manpower sendiri di bidang geoteknikal, apakah ada regulasinya di semua perusahaan pertambangan wajib ada dan berkompeten? Mengingat pentingnya peranan seorang geotechnical engineer. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, bagaimana kontrol geoteknikal di pertambangan rakyat PIPR? Siapa yang bertanggung jawab akan geoteknikal tersebut? Untuk pertanyaan pertama mungkin sama seperti yang belum sudah dijelaskan sama Pak Alex ya. Silahkan Pak Alex dijawab kedua pertanyaan ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bu Rani, ini wajib tenaga teknis pertambangan ataupun geotechnical engineer itu wajib ada di dalam regulasi kita. Kemudian untuk kontrol geoteknik di pertambangan rakyat atau IPR, siapa yang bertanggung jawab akan geotechnical tersebut? Tentunya seperti yang sudah kami jelaskan bahwa di sini pemerintah masih berperan aktif itu untuk melakukan melakukan input terkait seperti apa nanti untuk rekomendasi geometri dan dimensinya dan pemantauan ataupun tindak lanjut seperti apa yang perlu dilakukan gitu ya. Karena mengingat ini adalah skala pertambangan rakyat, artinya kan bisa kita
ketahui, udah kita bisa identifikasi memang alat-alat mekanis yang berukuran besar, dimensi besar itu kemungkinan tidak ada. Maka dengan adanya deformasi yang cukup ataupun gangguan yang kecil ini tidak akan tidak bisa dipastikan tidak akan ada gangguan terhadap kesetimbangan daripada suatu lereng. Tapi ya, memang kita harus identifikasi dulu di awal, misalkan contoh saja penambangan pasir gitu ya di lereng-lereng sungai biasanya kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari angle of reports-nya saja itu kita bisa tahu kira-kira seperti apa sudut yang akan terbentuk nanti gitu ya, melalui studi-studi geoteknik, penyelidikan geoteknik yang mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu. Kita bisa tahu juga seperti apa sudut yang optimal nanti untuk dilakukan penambangan. Nah, case-nya kan banyak sekali kita lihat penambangan rakyat yang melakukan penambangan di lereng sungai itu sampai dia undercutting gitu ya. Jadi memang dia optimalkan sampai ke tunya dia makan sampai sangat ke dalam, dan inilah yang menyebabkan jatuhan batuan ataupun longsor. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Mungkin secara visual itu bisa lebih enak nanti dilihat, lebih mudah untuk dipahami oleh penambang rakyat bahwa penambangan yang undercutting itu tidak diizinkan. Maka seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penambangan ataupun SOP, nanti kita bisa kasih input ke penambang rakyat kayak gitu. Halo, Mbak Rani. Terima kasih Pak Alex sudah memberikan penjelasan terkait pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Pak Hanu Oktavianto dari PT Adaro. Beliau menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, acceptance kriteria atau tabel safety factor dalam Kepmen 1827 mengacu pada buku dari Reed and Stacy. Karena dalam buku dijelaskan untuk pemilihan consequence level harus berdasarkan proses pemodelan risiko yang tidak dijelaskan di Kepmen 1827. Apakah kami bisa mengacu buku Reed and Stacy? Itu untuk pertanyaan pertamanya. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, timbunan atau disposal dihitung dengan kekuatan residual. Apakah ini residual dari intake rock atau residual dari material timbunan? Begitu Pak Alex, silahkan dijawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, di Kepmen SDM nomor 1827 sebenarnya merupakan aturan minimal, di mana untuk consequence of failure belum dilakukan pemetaan seperti yang dilakukan dalam book handbook ya, textbook John Reed and Peter Stacy yang itu bisa sebenarnya dijadikan acuan mungkin ya, kalau misalkan mau lebih advance di bagian consequence failure-nya, bisa saja dipersilakan. Intinya bahwa Kepmen SDM nomor 1827 itu adalah aturan minimal. Bapak boleh menambahkan, tapi jangan sampai mengurangi dari ketentuan yang sudah kami susun, dan ya jangan sampai ada perubahan. Intinya seperti itu. Ya dipersilakan saja. Yang kedua, untuk timbunan ataupun disposal dihitung dengan water residual. Jadi apakah ini residual dari intake rock atau residual dari material timbunan? Ya, yang lazim digunakan biasanya residual dari intake rock. Tapi ya dari material timbunan juga bisa saja sih digunakan, ya tinggal nanti pendekatannya seperti apa gitu ya. Itu mungkin, Mbak. Oke. Ya, cukup jelas ya dijelaskan Pak Alex. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada regulasi terkait sertifikasi oleh SDM untuk ahli geoteknik tambang? Pertanyaan dari Pak Galih Wirya Swana dari PT Adaro Indonesia. Silakan Pak Alex dijawab. Jadi untuk standar sertifikasi terkait kompetensi kerja, ini sebenarnya sudah ada SKKNI
dari BNSP ya diterbitkan SKKN ini tentang perencanaan tambang terbuka. Jadi masih khusus untuk tambang terbuka. Di situ ada bagian perencanaan tambang jangka panjang yang tentunya di sini membutuhkan keahlian seorang geoteknik. Tapi ya jadi sertifikasi bisa mengacu ke SKKN tersebut selama selama mekanisme ujinya sudah dibuat, memang sudah dibuat dan saya pikir sudah ada, ya ini bisa dijadikan suatu acuan ya sertifikasi yang dari SKKNI perencanaan tambang jangka panjang ini. Oke, ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Dari Bu Sri Juli Lestari, dari Dinas SDM Maluku Utara. Bagaimana metode monitoring aspek geoteknik untuk tambang emas skala kecil? Hampir mirip juga untuk dari pertanyaannya ya? Ya, Bu. Betul, Bu Rani. Bisa kita lanjutkan aja ya untuk pertanyaan berikutnya ya? Sama sih. Ini dari standar software, ini juga sudah juga ya, valid ya? Iya, betul. Atau ini 2 kali kali ya? Iya, mungkin ya. Oke, kita lanjut juga. Nah, ini dari Pak Agaton Chandra ya. Dan Pak Fahri Hafiz Gumilang menanyakan, apakah ada metode lain terhadap meningkatkan kestabilan lereng selain melakukan kontrol sudut pada material yang didominasi oleh kemunculan clay mineral? Itu Pak Alex, silahkan dijawab. Jadi untuk sudut ini sebenarnya kan itu manifestasi dari analisis geoteknik yang kita buat gitu ya, seperti apa nanti sudut yang paling optimal kita terapkan nanti di lapangan. Tentunya ini diambil dari parameter-parameter yang sudah kita tentukan, dan parameter-parameter itu bisa terubahkan gitu ya seiring dengan kondisi di lapangan. Misalkan ya air tanah, terus kondisi material misalkan ada suatu material material yang teralterasi ataupun terubahkan, itu melensa saja, ataupun akrilik ya hanya lensa gitu ya, dia tidak menerus di dalam kondisi lereng tersebut gitu ya. Jadi kita bisa lakukan rekayasa engineering, misalkan terkait air tanah tadi. Air tanah kita bisa lakukan pumping, atau kita bisa bikin vertical drain hole, mana yang paling mungkin untuk dilakukan. Ini kembali lagi kita ke justifikasi daripada si geotechnical engineer. Kemudian kita bisa lakukan juga perubahan terhadap kondisi lereng alami. Misalkan ada beban di atas daripada beban di atasnya gitu ya, paling tinggi paling atas itu bisa kita kurangi, atau kita resloping, itu bisa juga dilakukan untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan si analisis geoteknik tadi. Kemudian apa lagi ya? Itu tadi misalkan melalui dari suatu pemantauan yang near real time ataupun near real time ataupun semi real time kemarin yang disebutnya. Itu kan kita bisa lihat tuh sebenarnya melalui lereng yang sudah kita bentuk dari rekomendasi yang ada di studi kelayakan itu, sejauh mana sih kestabilannya. Kita bisa lihat dari suatu pemantauan yang near real time, kita bisa lihat tren pergerakan seperti apa.
Jadi ini kembali lagi ke justifikasi daripada si geotechnical engineer. Apakah dia pikir dengan tren pergerakan yang ada ataupun kestabilan yang ada itu masih bisa dioptimalkan? Tentunya ya ini kembali lagi pada justifikasi beliau-beliau geotechnical engineer ya gitu. Kemudian kalau memang sudut masih bisa dioptimalkan ya simulasikan dulu dalam analisiskan dulu dalam software gitu. Apakah mungkin kalau mungkin ya lakukanlah suatu uji coba terlebih dahulu. Kalau misalkan memang berhasil ya bisa dilakukan. Tapi ya ini kembali lagi sebenarnya sebagai pembinaan dan pengawas di subsektor minerba tentunya kita mengacu pada studi kelayakan, rekomendasi geometri dan dimensi yang sudah ditentukan di dalam studi kelayakan. Apabila ada hal lain yang dilakukan, diimplementasikan di luar itu tentunya perlu koordinasi lebih lanjut kepada pembina. Seperti itu, Mbak Reni. Ini pertanyaan terakhir kah? Iya, benar, Pak. Oh iya, betul ya. Pertanyaan terakhir kita. Oke. Tidak terasa ya, Pak Alex ya? Oh iya, kita ini aja. Memang nggak kerasa lah. Apalagi dengan Mbak Reni gitu. Udah 1 jam ya mungkin ya kita ya. 1 jam kita habiskan untuk 37 pertanyaan ini. Karena banyak yang sama juga sih. Iya, benar. Sama. Banyak Jadi yang kita bisa refer ke video yang sudah ada aja. Biar Hmm. efektif. Kayaknya banyak yang terkait ini ya, kayak tambang skala kecil gitu kan. Itu Betul. sering muncul sekali itu pertanyaan itu, sama ini ya mungkin ya jarak antar ini ya titik bor ya untuk ini juga. Jarak antar titik bor ya. Titik bor separasi gitu. Makanya mungkin kalau kita lihat diskusi-diskusi dari para ahli ya, yang para sumber kita semuanya, jadi memang walaupun perkembangan teknologi itu sudah cukup pesat, peralatan pemantauan itu canggih-canggih, banyak yang ada yang real time gitu ya. Tetap saja keahlian seorang geotechnical engineer itu sangat-sangat diperlukan gitu untuk melakukan untuk meresumekan semua hasil ataupun data yang didapat gitu ya. Jadi ya kita harus inilah ya, maksudnya geotechnical engineer ini bukan suatu ilmu yang apa ya, yang mudah untuk dipahami, tapi perlu suatu proses untuk memahaminya dan untuk tiap site itu spesifik gitu. Iya, benar. Tiap set berbeda ya untuk geotekniknya. Oke, terima kasih Pak Alex sudah mau bergabung di pagi ini. Kita sangat pagi sekali ya, efektif sekali kita. Sekian untuk Q&A pagi ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk Q&A selanjutnya. Terima kasih Pak Alex, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Rani, terima kasih juga yang sudah menonton di live YouTube kita pagi ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya minta maaf juga apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari penyelenggaraan Q&A ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Horas. Silakan. Masih mute? Maaf, Horas. Baik, terima kasih Bu Reni dan terima kasih teman-teman SDPT yang sudah mengerange dan terima kasih Pak Alex yang sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang belum sempat kita jawab saat webinar. Ngomong-ngomong ini masih belum WFO nih, Alex. Jadwalnya WFH ini Bang Horas. Iya Pak Horas WFH. Iya WFH. Karena 1:3 ya? Iya betul. 1:3. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Dan seperti yang disampaikan Bu Reni, terima kasih para penanya yang sudah menyaksikan lewat YouTube channel Teknis Pertambangan. Ya, dan jangan lupa subscribe gitu ya. Like, share, dan komen. Baik,
Kalau begitu, yang sisa tinggal Pak Ardin ya. Pak Itu. Prof Rido, Pak. Nah, Prof Rido dianggap selesai karena kita tidak akan mengadakan rapat Q&A. Nah, Ya. dengan Pak Ardin kapan? Pak Ardin sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Hari Jumat. Oh, sudah selesai hari Jumat ya? Sudah selesai. Berarti saya yang lupa. Berarti sudah selesai, komplit sudah. Sampai Pak, tinggal kita tayangkan untuk video dengan Pak Profesor nanti. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi teman-teman dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kasih ya. Ya. Ren, matikan dulu live YouTube. Bukan host, Mbak Ayu. Alex kan host. Ah, Mbak. Oh iya, Mas Alex. saya kan. Matiin Lex. Kan dulu. Enggak, oke. Gue yakin